Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa anjumihiz zahirah min darid dunya ila daril akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'du, Bapak hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini, di pagi ini, setelah lama kita tidak bertemu karena Ramadan dan Syawal, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nikmat pertemuan ini akan senantiasa membawa kebajikan fid dini wad dunya wal akhirah. Selanjutnya masih dalam suasana bulan Syawal, minggu terakhir di bulan Syawal pada hari ini, saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim wa ja'alnallah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kulla amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang aid, yang kembali, wal faiz, orang yang beruntung, wal maqbulin, orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulla amin wa antum ya khair. Dan juga mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, setelah pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk bab yang ke-7, yakni bab taqwa. Sekarang kita masuki bab yang ke-8, babul istiqomah, bab berkaitan dengan masalah istiqomah. Bersuaian juga bahwasanya memang kita disuruh untuk istiqomah, untuk melakukan ibadah itu istiqomah. Akan kita lihat, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babul istiqomati, bab berkaitan dengan masalah istiqomah. Istiqomah dalam istilah agama secara umum adalah terus-menerus, langgeng, ya, tidak berhenti, namanya istiqomah. Enggak menoleh atau berhenti sejenak, tidak. Kita tetap istiqomah, langgeng terus-menerus. Dan dari apa yang kita panjatkan di bulan Ramadan juga pada doa kamilin itu, Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Itu kamilin mengandung keistiqomahan. Kamilin itu artinya orang yang senantiasa keimanannya itu sempurna. Kami minta ya Allah, jadikanlah, Allahumma ij'alna, kalau menasaluka ya ij'alna bil imani kamilin. Ya, jadikanlah bagi kami iman itu kamilin, dalam keadaan senantiasa sempurna. Ya. Atau juga doa setelah witir, Allah nas'aluka, apa tuh? Allah nas'aluka, kan setelah witir ada juga tuh. Kita minta bahwasanya itu kesempurnaan, semua artinya kelanggengan, kesenantiasaan. Ya. Allahumma nas'aluka imanan daima, ya Allah, ya kami minta kepadamu ya Allah iman yang senantiasa, daiman, senantiasa, dawam. Sama istiqomahnya adalah dawam, terus menerus. Dan memang bahwa kehidupan kita di dunia ini
adalah terus-menerus kita beribadah, kagak ada putus-putusnya. Jadi kalau kita beribadah ramenya, siarnya di bulan Ramadan saja, ini berarti kita cuma menyandarkan diri kita ke bulan Ramadan, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Buya Yahya itu menuliskan, ada bukunya itu judulnya Ramadaniyat. Ya. Artinya kata ulama itu kan ada orang yang Ramadaniyah, Ramadaniyah zamannya Ramadaniyat. Orang-orang yang sandarannya adalah ke bulan Ramadan saja. Pada saat bulan Ramadan dia tilawah, dia zikir, dia sholat siang malam, sholat sunnah, dia infak, sedekah. Pas begitu selepas bulan Ramadan, kagak lagi. Ini namanya cuma Ramadaniyah, namanya nyenderannya kepada Ramadan saja. Ada bulan Ramadan aja dia giat beribadah. Setelah itu kembali lagi kepada dirinya masing-masing, ke asalnya dia, ya, enggak lagi bergairah untuk beribadah. Yang seharusnya adalah bahwa sandaran kita itu adalah Robbaniyah, ya, dari kata robba ya, rubu, robban, Robbaniyah, ya. Itu sandaran kita adalah kepada Allah, al-intisab ila Rabb, kata ulama, yakni bersandaran kepada Tuhan. Yakni kalau sandaran kita kepada Tuhan, yang kita sembah adalah Tuhan, itu kita tidak rame ibadah di bulan Ramadan saja, tetapi setelah Ramadan pun masih rame kita beribadah, ya. Itu diajarkan di bulan Syawal itu, kemudian 14 sitan min Syawal, ya, kemudian mengiringi puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini supaya masih ada kelanjutan puasa kita, ya, walaupun puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Ya. Nah ini, ya, yang maknanya adalah perlu senantiasa ada kita di dalam kesenantiasaan, ada di dalam selalu kita melakukan perbuatan, dan ini istiqomah. Dan orang yang istiqomah itulah yang diharapkan dia akan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Kalau tidak istiqomah, khawatir, kata ulama dalam nasihat dunia itu dikemakan, bisa jadi orang yang tidak istiqomah matinya itu dalam su'ul khotimah, dalam keadaan buruk, karena tidak terus-terusan, tidak senantiasa, tapi ada selak-selak waktu yang dia lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pas betul kita berkaitan bicara masalah istiqomah ini, ya, untuk tindak lanjut dari bulan Ramadan tersebut, yang setelah Syawal kita memasuki bulan mulai Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di bulan-bulan haram nih, bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gas lagi, ya, kita kejar lagi, ya, untuk beramal kebajikan di bulan haram. Nanti nih setelah minggu depan hari apa ya, masuk hari Kamis, ya, hari Jumat tanggal 2 tanggal 3, ya, bulan Muharram, bulan haram maksud saya, bulan Zulqa'dah kan bulan haram. Ini kan Syawal masuk Zulqa'dah, habis Syawal itu bulan haram. Dan di bulan haram itu, ya, ada perintah-perintah, larangan-larangan yang memang seharusnya kita jauhi. Dalam rangka terus-menerus kita beribadah. Kita kembali bab al-istiqomah. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam surah Fussilat nomor ayat 30 sampai 32. Allah berfirman, kalau Allah Ta'ala, nomor 1 itu surah Hud, nomor 2 surah Fussilat. Surah Hud dulu, Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Fastaqim, maka istiqomahlah, luruslah, senantiasalah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wahai Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, diperintahkan untuk istiqomah, maka istiqomahlah, luruslah, istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Di dalam surah Fussilat nomor ayat 30-32. Jadi nomor ayat surah Hud dalam nomor ayat 112. Dan surah Hud itu dimaknai tadi fastaqim kama umirta, ditafsirkan qala Ibnu Katsir berkata, ya, tafsir Ibnu Katsir itu beliau menafsirkan ya'muru ta'ala rasulahu wal mu'minina, Allah memerintahkan itu fastaqim kama umirta, ya, maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Walaupun umirta itu kan domirnya anta wahai Muhammad asalnya. Tetapi kemudian di sini kata Ibnu Katsir, Allah merintahkan ya akan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ya, setelah dalam Al-Quran itu ada apa namanya umumul makna la li umumis sabab. Ya. Li umumul makna, artinya maknanya umum, sekalipun yang diperintahkan adalah Nabi, tapi bukan Nabi aja, umum semua kepada kita kaum muslimin. Maka di sini ya kata Ibnu Katsir bahwasanya Allah memerintahkan akan Rasulnya dan orang yang beriman bisabati wad dawami, untuk senantiasa tetap tegar, wad dawami, dan terus menerus, bil istiqomah, dengan istiqomah. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa tegar, enggak bergeser, dan terus istiqomah. Sudah kita ada di dalam Islam, aturan-aturan yang kita lakukan adalah aturan berkaitan dengan masalah aturan Islam, istiqomah, tidak aturan-aturan yang lain. Nanti lebih dijelaskan kemana makna istiqomah yang berikutnya, ada segi makna. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala tadi, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Manazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah turun ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Quran, di dalam semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ayatun, ayat yang turun dalam Al-Quran, kanat adalah asyaddu wa asyakku alai min hadil ayah, yang lebih berat dan lebih sulit berkaitan dengan ayat ini. Fastaqim kama umirta, ya, maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Ini berat, ya. Kalau kita janji misalnya jam 11 malam, jam 10 malam, jam 11, jam 1, misalnya tengah malam, kalau sesekali bisa kita. Tapi kalau istiqomah, ya, harus jam 1 nunggu di sini, ya, jam 12 di sini tiap malam, begitu berat juga kita kan gitu. Nah, ini bahwasanya asyak buat Nabi itu lebih berat dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, karena ya disuruh untuk terus menerus, ya. Tapi kalau terbiasa sih nggak menjadi berat, ya. Walidzalika, oleh karena itulah qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya, sahabat Nabi, hina qalu, pada saat mereka berkata, qad asra'a ilaika sayyibu, sungguh cepat, ya, kepadamu wahai Muhammad itu ubanan tua. Faqala, maka Nabi menjawab bersabda, ya,
Syaibatni Hudun wa akhawatuha. Syaibatni, telah tua aku, juga begitu pula Hud dan akhwatuha, ya, Nabi Allah Hud dan juga saudara-saudaranya. Jadi ini ya, cepat kelihatannya tua karena memikirkan bagaimana supaya istiqomah itu tetap langgang di dalam diri, ya. Ayat yang kedua, tadi ayat yang pertama fastaqim kama umirta. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, niscaya akan turun kepada mereka malaikat, ya. Di catatan lain ada turun malaikat itu adalah inda sakaratil maut, ya, pada saat ya sakaratul maut. Di sini catatannya adalah dia turun kepada manusia di dunia dan di akhirat, dan pada saat sakaratul maut juga termasuk. Akan datang turun malaikat itu pada saat sakaratul maut, ya. Kemudian sambil berkata malaikat itu, alla taqafu, janganlah kalian merasa takut akan mati dikit lagi, nggak usah takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian ya merasa berduka, bersedih meninggalkan keluarga, ya, tidak usah khawatir, tidak usah berduka sedih. Wa abasyiru, dan bergembiralah kalian bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yakni yang ya kalian itu adalah kalian dijanjikan dengan surga tersebut, ya. Jadi gembira dengan surga, ya, kamu akan mati meninggalkan dunia ini dan masuk surga, itu semuanya jauh lebih baik dari apa yang kamu tinggalkan dunia, kemudian anak istri, ya, jangan khawatir. Dan ini hanya diberikan bagi orang yang istaqomu, orang-orang yang istiqomah, ya. Orang-orang yang istiqomah alal haqqi, berkaitan dengan masalah kebenaran. Nanti sih ada tafsiran al haqqi juga, ya. Jadi istiqomah terhadap kebenaran, zina i'tiqadan wa ikhlason, yakni istiqomah terus menerus di dalam keyakinan iman kepada Allah dan rukun iman, rangkaian cabang-cabang keimanan, ya, istiqomah, ya. Wa'tika, ya, bana i'tiqadan wa ikhlasan, atau amalan, apa saya lupa itu, yakni keyakinan dan amal perbuatan serta keikhlasan juga, ya, harus terus menerus ada di dalam diri kita. Jangan sampai dia kabur, tidak ada keikhlasan kita, tidak ada ibadah kita, jangan sampai terjadi. Kita harus betul-betul, ya, langgeng terus menerus, ya, di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diberikan, ya, berita gembira tersebut, malaikat datang turun menghibur, ya, memberitahukan akan masuk ke dalam surga, ya, itu bagi orang yang istiqomah. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum, kami, kata malaikat, adalah teman-teman kalian atau pelindung-pelindung kalian, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di dalam kehidupan akhirat, ya. Kehidupan dunia, ya, itu kalau didampingi oleh malaikat, ya, itu semuanya akan berkah, kebaikan. Walakum fiha, dan kalian di akhirat tersebut atau di dunia tadi, matashtahi anfusukum, di akhirat, di sorga, dan kalian di dalam sorga
adalah apa saja yang diri kalian itu menginginkan. Jadi apa yang kita ingin, ya, itu akan datang menghampiri kita. Baru cita-cita di hati, pengen ini nih, kalau kita kan di dunia gitu, pengen ini harus belanja dulu, beli dulu, bikin dulu. Ya, kalau di surga begitu ada keinginan pengen ini, pengen itu, langsung udah datang dan udah jadi. Ya, nggak pakai masak lagi capek-capek, udah jadi semuanya. Ya. Nah ini apa yang tashtahi anfusukum, yang jiwa-jiwa kalian itu bersahwat, berkeinginan gitu, menginginkan. Ya. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian di surga itu apa yang kalian inginkan, cari, ya, minta, ya. Nuzulan min ghafurir rahim, itu turun dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Wa qala ta'ala, dan juga ayat yang kedua. Ayat yang pertama itu tadi ada penjelasannya juga sedikit. Tatanazzalu alaihimul malaika ay fid dunya, ya, yakni malaikat turun di dunia bi ilhamihim, ya, dengan memberikan ilham atau memberikan semacam apa ya, pikiran, au indal mauti, atau pada saat kematian, au hinal ba'si, atau pada saat dibangkitkan, ya, auliya'u, au, ya, ahibba'ukum, aulia itu ahibba, kekasih kalian, fid daraini, di dunia dan di akhirat. Mataddaun, mataddaun artinya yang kalian minta, matatamannaun, matatamannaun, mauta, kan, apa yang kalian angan-angankan. Nuzulan, satu kehormatan, ikroman, ma'idan, makanan turun, lakum bagi kalian, min ghafurin, bagi zat yang Maha Pengampun, lidzunubikum, terhadap dosa kalian, warahimun, dan kasih sayang, bi tafaddulihi alaikum, dengan pemberiannya kepada kalian. Ya. Ayat yang ketiga, innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami ada Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, jangan khawatir terhadap mereka, jangan bersedih, ya, mereka jangan bersedih. Ulaika ashabul jannah, bagi mereka, mereka itu adalah penduduk surga, khalidina fiha, kekal di dalam surga, jazaan, sebagai bentuk balasan, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Ya, surga balasannya, makanya jangan khawatir, jangan merasa sedih, jangan merasa berduka. Itu ayat, 3 ayat yang dikemukakan. Kita langsung masuki hadisnya. Di sini hadisnya cuma 2, nggak banyak, ya. Hadis yang pertama, wa an abi amrin wakila abi umroh, dari abi amrin, dan disebut juga dengan abi umroh, namanya adalah Sufyan ibni Abdillah, namanya Sufyan bin Abdillah, disebutnya dengan abi amrin atau abi umroh namanya. Radhiyallahu anhu, ridho Allah kepadanya, qala, dia berkata, abi umroh ini atau abi amrin, atau namanya lah Abdullah radhiyallahu anhu. Qultu, kata Abdullah, aku katakan, tanyakan atau mohon kepada Rasul. Qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasul. Dia ngomong langsung kepada Nabi, kulli, ya, katakanlah kepadaku, fil islami, di dalam Islam, qaulan, satu ucapan, la as'alu anhu, aku tidak pernah meminta, ya, ucapan tersebut, ahadan, kepada seorang, ghairaka, selain engkau.
katakanlah kepadaku satu ucapan yang tidak pernah aku minta kepada siapapun kecuali kepada engkau untuk mengucapkannya. Diminta nih ya, nasihat masukan atau apa namanya lah ya. Kemudian qala, Nabi bersabda, kul, katakanlah wahai Abdillah, tadi namanya Abdillah atau Abi Umroh, Abi Amrin ya. Katakanlah amantu billah, aku beriman, telah beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Afadal hadis ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tersebut tuh yang cukup singkat. Yang pertama adalah al-hadisu, hadis itu min jawami'il kalim alladzi utihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu termasuk namanya jawami'ul kalim, hadis yang mencakup berbagai hal. Jawami itu menghimpun, al-kalim, kalimat-kalimat yang lain. Jadi hadis yang cukup padat ya. Jadi biasa kalau Rasul bicara, hadis itu cukup padat ya, dan berkaitan dengan berbagai macam permasalahan gitu. Yang namanya istiqomah kan permasalahan apa saja harus istiqomah ya. Di dalam ibadah, berkaitan kita mencari keduniaan, ya harus istiqomah juga ya. Orang kalau di dunia dagang pakai ganti-ganti, dagang ini kagak laku, ganti lagi, ini nggak maju-maju. Ya, harusnya istiqomah terus. Biarin aja jatuh bangun di situ. Nanti juga lama-lama ya akan maju. Tapi kalau ganti-ganti melulu, ini bosen, ganti lagi, bosen, udah nggak maju-maju udah. Ya, nah ini kagak istiqomah ya. Lebih-lebih berkaitan masalah ibadah ya harus istiqomah ya, harus langgeng, harus terus menerus. Ini namanya jawamiul kalim, tadi ucapan yang apa namanya menghimpun banyak berbagai macam permasalahan, ucapan yang padat ya. Ya ada dalam istilah bahasa Arab itu jawamiul kalim. Dalam balaghah ya, di dalam balaghah namanya ilmu berkaitan dengan masalah sastra Arab ya. Itu ada orang yang bicaranya padat, kemudian maknanya itu cukup mendalam. Ada lagi bicaranya banyak, tetapi maknanya enggak seberapa, sedikit. Kita kan kalau ngomong gitu ngalor ngidul ya, nggak karuan kemana-mana obrolan kita, omongan kita. Nggak ada pelajaran yang bisa kita ambil dari segitu banyak kita bicara. Tapi ada orang yang bicara 1-2 kalimat, tetapi kemudian mencakup berbagai macam pengetahuan ilmu yang luar biasa, padat bicaranya. Ini apa ya istilahnya itu ada istilah begitu tuh. Saya lupa istilahnya, ada istilah yang ngomongnya padat, maknanya banyak, ada lagi ngomongnya banyak, maknanya kagak ada apa-apa ya. Omdo omong doang ya, omong doang, banyak cuma omon aja tapi nggak bermakna ya. Nah ini Nabi kalau bicara bermakna ya, mengandung arti kemana-mana, jamil kalim ya. Karena kata Syekh Nawawi di sini bahwasanya hadza ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Ini adalah salah satu hadis yang berputar di dalam hadis itu ya. Masalah keislaman semua ada di situ, balik lagi situ Islam, pokoknya Islam semua istiqomah gitu. Berputar masalah keislaman di situ, di dalam istiqomah, dalam tadi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutabikun
liqaulihi ta'ala, dan Nabi ya mutabikun mempraktikkan, melaksanakan liqaulihi ta'ala ya, karena firman Allah Ta'ala, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, tadi ini kan sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah dan istiqomah, yakni al istiqomatu, istiqomah itu dijelaskan hiya adalah iltizamu manhajil islami ya, yakni iltizam itu artinya komitmen, berketerikatan ya dengan pola kehidupan Islam ya. Manhaj sebagai kurikulum, kalau sekolahan kurikulum gitu kan ya. Jadi sebagai manhaj pola kehidupan Islam. Kan semua diatur dalam Islam, apa saja pergaulan kita sama manusia, mengatur harta kita ya, mendidik anak istri kita, itu ada semua aturannya di dalam Islam. Ini namanya harus kita kembalikan ke manhaj kehidupan Islam ya. Jadi iltizamu manhajil Islam, kita harus komitmen dengan pola kehidupan Islam. Dakwal Islamu, pernyataan dakwal imanu, dakwal imani, pernyataan iman itu la takfi, tidaklah cukup, malam yadullu alal iman, alal imani al amalu ya. Jadi pernyataan keimanan itu tidak cukup kalau tidak ditunjukkan ya keimanan itu dengan amal, amal perbuatan ya. Jadi kalau sekedar iman saja nggak jadi, iman dalam arti cuma ucapan doang nggak jadi, tapi harus perbuatan ya. Jadi di sini dikemukakan apa tadi ya, dakwal iman la takfi malam yadullu alal imani al amalu ya. Jadi tidak jadi iman itu, tidak cukup iman itu kalau cuma sekedar pernyataan ucapan iman saja yang tidak dibarengi dengan amal. Makanya kalau kita pinjam istilah orang-orang Salafi, orang Wahabi ya, itu ada istilah pengakuan Allah sebagai Tuhan, pengakuan Allah sebagai sesembahan kita. Artinya yakni tauhid di sana oleh mereka dibagi dua, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah ya. Kalau iblis, setan, laknatullah, dia secara rububiyah dia mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rizki. Itu iblis tahu ya. Bahkan kalau dalam Al-Quran kita lihat kan, iblis itu dialog dengan Allah gitu kan, ngomong gitu kan, dia tahu Tuhannya, dia tahu Allah ya. Tetapi kemudian pada saat Allah suruh untuk menghormat kepada Adam, dia kagak mau. Dinamanya amalnya enggak, cuma sekedar bahwasanya dia secara rububiyah diakui, tetapi secara uluhiyah atau secara ubudiyah ya, itu dia tidak lakukan untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan sebenarnya istilah ini bukan sekedar pada orang Salafi aja, kita juga di kalangan orang ahli tasawuf ya, itu misalnya di dalam buku-buku tasawuf lah ya, bahwasanya itu dikemukakan istilah ubudiyah ya, ada istilah pengabdian kepada Allah sejauh mana kita, dan jangan kita apa namanya secara rububiyah, nanti lebih mendalam mereka membicarakannya. Jadi kalau kita mewajibkan kita dengan ibadah untuk masuk surga, berarti kita mengintervensi ini namanya rububiyahnya Allah dengan ubudiyahnya kita. Maka nanti ada hadis yang menjelaskan ya, bahwasanya hadis yang kedua akan menjelaskan
ibadah kita tidak semata-mata memasukkan kita ke dalam surga, tetapi kita masuk surga karena kasih sayang Allah, ya, bukan karena ibadah kita, ya. Itu akan dibahas hadis yang kedua nanti di berikutnya, ya, setelah ini. Jadi kita kembali masih hadis yang pertama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ya. Fa innahu, maka sesungguhnya amal itu turjamatun lahu, merupakan penerjemah bagi iman. Jadi iman itu harus dengan amal. Kalau iman secara rububiyah harus iman secara uluhiyah atau secara ubudiyah gitu. Ya. Karena iman itu tadi atau amal itu adalah penerjemah bagi iman. Wasamaratun, dan buah min samarotihi, dari buah-buah keimanan. Jadi perbuatan itu adalah buah dari buah keimanan, atau bandingannya antara iman dengan takwa lah gitu. Ya. Kan ada satu riwayat itu al-imanu apa namanya? Al-imanu uryanun, iman itu pada hakikatnya telanjang, ya, belum ada apa-apanya iman. Walibasuhu at-taqwa, dan pakaian iman itu adalah takwa. Kalau baru menyatakan keimanan itu belum ada pakaiannya, belum berbusana, artinya belum ada amal, tindakan, perbuatan lain. Jadi dengan kata lain, iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian takwa itu dalam bentuk tindakannya. Mana bahwasanya kita beriman kepada Allah di buktinya. Kalau tadi iblis, ya secara iman rububiyah dia mengakui Allah, tetapi tindakannya takwanya kagak. Karena pada saat disuruh untuk bersujud atau hormat kepada Adam, dia kagak mau. Ya, ini berarti cuma sekedar pengakuannya dia Allah sebagai Tuhan, tapi perbuatannya terhadap pengakuan itu dia tidak lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin, gitu. Maka masuklah dia dari kelompok orang-orang atau kafir lah, kelompok-kelompok kafir. Al istiqomatu, dan istiqomah itu adalah darajatun aliyatun, derajat yang tinggi. Ya, tadullu, yang menunjukkan ala kamalil imani wa uluwil himmati. Jadi istiqomah itu adalah tingkatan derajat yang tinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman dan tingginya himmah, keinginan, cita-cita. Ya. Jadi keinginan, cita-citanya, ya, ini menunjukkan bahwasanya dia iman. Ya. Tingkatan yang paling tinggi yang menunjukkan bahwasanya dia adalah beriman dan mempunyai kemauan yang tinggi, yaitu istiqomah. Ya. Jadi istiqomah ini harus di dalam diri kita. Itu hadis yang pertama tuh, ya. Dan termasuk adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis yang tersebut. Kemudian yang kedua, cuma 2 hadis kayaknya dia. Iya, nanti bab tafakur berikutnya masuk bab 9. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, meriwayatkan artinya menyatakan, melaporkan gitu kan kepada kita, ya. Hadis tersebut kata dia laporannya, qala Rasulullah, Rasul pernah berkata sallallahu alaihi wasallam, wa qaribu wasaddidu, ya. Wa qaribu, dan dekatlah kalian. Apa sih arti qaribu? Nanti dimanai sih qaribu itu artinya ada. Wasaddidu, saddidu itu di sini ada artinya qaribu. Al-muqarabah, qaraba yuqaribu muqarabatan.
maksud dari qaribu alladzi la wulwu fihi wala taksiru, yang tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan gitu, tidak kebangetan, artinya sedang-sedang saja. Sebab kalau kita terlalu terlalu di dalam ibadah itu ambilnya yang maksimal itu keburu bosan. Kalau menyepelekan juga akan meninggalkan semua, ya sedang-sedang aja ya. Kalau kita beramal jangan sampai, kan ada sahabat Nabi pada datang tuh kepada Nabi, diceritakan oleh Aisyah istri Nabi itu kalau ibadah begini begitu ya, sampai bengkak-bengkak kakinya, luar biasa dah ya. Setelah diceritakan oleh Aisyah, para sahabat, udah kalau begitu saya mau bangun malam aja, kagak mau tidur di malam hari ya. Kalau begitu saya mau puasa aja, tidak mau buka-buka, puasa aja terus sepanjang tahun ya. Kalau begitu saya mau ibadah aja begini begitulah ya. Kemudian Nabi keluar, siapa nih yang ngomong begini begitu ya, kalian harus bahwasanya berikan juga kepada hak yang lain. Kalian, istri kalian punya hak, jangan ibadah aja nanti istri kalian ya kan terlantar ya, atau tidak diladeni lah ya. Kemudian juga badan kalian punya hak, kalau kalian begadang terus nggak tidur kagak sehat nanti kan gitu ya. Harus ada tidurnya, tapi bangun malam jangan lupa ya. Nah ini ya, kata Nabi, aku tidur, giliran tidur ya tidur, giliran makan ya makan gitu kan ya. Jadi jangan kemudian ibadah terus, ini namanya berlebihan namanya, wulwun namanya ya. Tahu sama ada satu kelompok Islam di Indonesia itu yang menganggap dirinya saja yang suci sehingga orang lain dianggap najis ya. Sehingga kalau dia punya masjidnya bersih banget, kan masjidnya sendiri memang ya. Saya pernah terjebak jadi khotib daerah sana tuh, daerah Ciledug. Kemudian saya lupa masjidnya di mana, saya mampir ke masjid. Rupanya masjidnya Masjid Lemkari, Masjid Islam Jamaah. Saya duduk, saya bangun lagi dah, kita lihat tulisannya benar Masjid Islam Jamaah. Ya, saya nggak jadi, gitu kan ya. Belum mulai sih Jumatnya, belum mulai. Saya mampir aja karena merasa kehilangan, tadi masjid nggak ketemu. Ada masjid nih, saya berhenti sini aja lah, sholat Jumat sini aja. Masjidnya ya Masjid Islam Jamaah. Dia kan mereka itu ya merasa suci sendiri, bersih, ini namanya berlebihan. Masuk surga buat dia doang, yang lain pada masuk neraka, ini namanya berlebihan ya. Nggak boleh. Bener dia sendiri, yang lain pada salah, berlebihan namanya. Nggak boleh berlebihan dalam beragama, harus qaribu, sedang-sedang aja ya. Apalagi sabda Rasul SAW, wasaddidu, saddidu di sini dimaknai adalah saddidu itu asyadad al-istiqomah, artinya istiqomah, dan istiqomahlah dengan kata lain. Wal isobah itu arti tepat ya penggunaannya. Kemudian selanjutnya kata Nabi dalam hadisnya tadi ya, kalau Rasulullah qaribu wasaddidu wa'lamu, dan kalian ketahuilah annahu, bahwasanya layan jua, tidak akan terselamatkan ahadun minkum, salah seorang dari kalian, bi amalihi, dengan sebab amal perbuatannya. Jadi tidak, yang menyelamatkan kita di akhirat kelak bukan amal perbuatan gitu. Ya, ketahuilah bahwa saya tidak akan menyelamatkan salah seorang kamu ya amal dengan sebab amal perbuatannya. Qalu, sampai para sahabat itu berkomentar, berkata, nanya kepada Rasul ya, apa kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, juga tidak juga engkau terselamatkan dengan amalmu ya. Ditanya oleh sahabat ya, oh jadi begitu ya gitu kan ya, itu udah sia-sia dong kita sholat segala macam kita berbuat gitu ya. Tidak juga engkau wahai Rasul terselamatkan dengan amalmu
Ya, kemudian jawab Rasul, wala ana, juga tidak aku. Aku juga tidak terselamatkan dengan amalku, illa kecuali ayyataghamadani Allahu, Allah Subhanahu wa taala telah meliputi aku birahmatin dengan kasih sayangnya, minhu wa fadlin, dan pemberiannya. Ya. Jadi apa namanya, yang memasukkan aku ke dalam sorga karena kasih sayang Allah. Ya, begitu pula kalian. Ya, makanya orang ahli tasawuf tadi bahwasanya mereka beramal tidak lagi melihat apakah itu akan memasukkan ke dalam sorga atau menghindari dari neraka. Yang pasti yang mereka inginkan adalah rahmat Allah, keridhaan Allah yang mereka kejar. Dan itu banyak cerita berkaitan dengan orang yang sifat ketasawufannya itu sudah sampai tinggi gitu kan ya. Ya, mereka tidak pedulikan lagi berkaitan dengan masalah, bahkan istilah itu al-aqwan ya. Yakni berkaitan dengan masalah alam. Yang namanya surga neraka kan alam. Ya, itu alam ciptaan Allah kan, selain Allah itu ada namanya alam. Kalau Allah makhluk namanya. Selain ciptaan Allah. Mereka tidak memperhatikan lagi makhluk. Mereka cuma ibadah, emang disuruh oleh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka yang dikejar adalah ridha Allah. Kalau kita, dan boleh masih ibadah takut akan neraka, pengen sorga, masih boleh juga. Tingkatan-tingkatan itu masih boleh. Tapi tingkatan kita beda kan dengan tingkatan mereka yang sudah makomnya itu sudah begitu tinggi. Ya. Jangan rahmat Allah. Apa adalah hadis, pelajaran hadis tersebut? Apa yang bisa kita ambil dari hadis itu? Yang pertama adalah la yasbutu bil aqli sawabun wala iqabun wala hukmun syar'iyyun wa innama yasbutu bis syar'i. Tidaklah tetap secara akal sehat. Ya. Sawabun, pahala, wala iqabun, dan juga tidak siksa. Ya. Tidaklah tetap pahala dan siksa, ya, atau pahala dan dosa, wala hukmun syar'iyyun, dan juga hukum syariat, wa innama yasbutu, dan hanya saja ya tetap itu bisyar'i, dengan syariat, dengan ajaran syariat agama yang Allah tentukan. Ya, jadi yang namanya ganjaran pahala, siksa, hukum syariat, ya, itu tidaklah tetap, tidaklah ada gitu. Yang ada adalah dengan syariat. Yang kedua, fadlullahi ala ibadihi, yakni anugerah Allah terhadap hambanya, pemberian Allah. Ausa'u, itu lebih luas, min a'malihim, yakni dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Maka ada ausa'u, maghfiratuka ausa'u min dzunubina, ampunanmu ya Allah lebih luas daripada dosa kami. Ya. Artinya kan tadi ya, itu berdasarkan kehendak Allah. Ya, kalau nurutin dosa, banyak dosa kita. Ya, mestinya masuk neraka, tapi karena Allah kasih sayang kepada kita, sehingga kita nggak jadi dimasukkan ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam surga. Jadi masuk kita ke dalam surga itu karena kasih sayang Allah, ya, bukan karena dosa kita, juga bukan karena pahala kita, ya, tapi karena kasih sayang Allah. Itu intinya. Walaupun bahwasanya dosa dan juga pahala juga menjadi penyebab juga, tetapi yang paling pokok adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah. Ya, kita mohonkan rahmat Allah setiap saat. Wala yajibu 'alallahi syai'un, dan tidak ada yang mewajibkan terhadap Allah sesuatu. Ya, Allah tidak ada yang bisa maksa di dalam iradah yang kita belajar pada Aqidatul Awam itu. Ya, bahwa kehendak Allah itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadi. Ya.
La yajibu 'ala Allahi syai'un, tidak ada yang wajib bagi Allah sesuatu. Dia harus, saya beramal udah banyak nih masukkan surga, tidak ada yang bisa ya mewajibkan kita untuk masuk surga amal kita, enggak. Atau kita dosa saya banyak nih masuk ke dalam neraka, tidak juga. Allah tidak terpengaruh itu. Kalau dia sudah kasih sayang kepada manusia, dosanya akan diampuni, pahalanya, kebaikannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastahiqu ahadun al-jannata, tidak berhak ya seseorang dengan surga ya, bi'amalihi, dengan sebab perbuatannya, wahdahu saja. Jadi masuk surga bukan perbuatan saja, malam tanalhu ya rahmatallahi, selama dia tidak memperoleh kasih sayang Allah ya. Jadi kalau Allah kasih sayang kepada kita, Allah akan berikan apa saja masuk surganya ya. Dan kita amal sebanyak-banyaknya ya, tapi kalau tidak masukkan ke dalam surga, ya itu juga hak Allah untuk tidak masukkan kita ke dalam surga. Jadi cerita ini ada dua hal berkaitan dengan masalah orang tasawuf. Ada diceritakan bahwa orang beramal udah ratusan tahun ya. Udah ratusan tahun dia beramal, kemudian kata dia, engkau wajib memasukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Tidak, kata Allah ya. Baik, sekarang kita timbang antara amal perbuatanmu ya dengan kasih sayangku. Kasih sayangku kau berikan misalnya satu lembar bulu mata ya, dengan amalmu mana yang lebih berat? Masih beratan ya satu lembar bulu mata ya. Jadi ya jangan mengatakan bahwa saya sudah berbuat amal baik nih, saya masuk surga, nggak bisa ya. Atau sebaliknya, ada orang yang diceritakan juga dalam riwayat bahwasanya orang udah beramal ratusan tahun, udah banyak lah amal perbuatannya, kemudian kata Allah, wahai malaikat turun sana, kasih tahu kepada orang tersebut bahwasanya dia tidak berhak untuk masuk surga dan dia akan masuk ke dalam neraka. Dikasih tahu tuh sama malaikat, disampaikan ya. Kemudian kata dia apa? Ya udahlah, kalau memang Allah ridho itu ya saya akan masuk neraka. Ya udah kalau ridho. Saya kan juga di dunia ini yang disuruh untuk ibadah ya. Mengenai surga neraka kan urusan Allah, nanti di akhirat. Di dunia disuruhnya untuk ibadah, yang penting saya ibadah aja, tetap dia ibadah ya. Dia tidak getar, dia ibadah disuruhnya ya. Kemudian ya Allah SWT perintahkan lagi kepada malaikat, wahai malaikat, lihat tuh catatannya sekarang, tadinya kan min ahlin nar, ahli neraka, sekarang sudah min ahlil jannah, akan menjadi ahli surga. Berubah catatannya karena jawabannya tadi, saya disuruh ibadah, saya yang penting ibadah, bukan karena surga, bukan karena neraka, yang penting ibadah. Ini ya yang kita lihat ya. Kita percepat. Qaulu ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab apa yang kalian perbuat. Kan dengan sebabnya nih. Laisa istiqaqul jannati lidzatil amal. Dia tidak berhak ya untuk masuk surga dengan amal saja. Dengan sebab bima ta'malun tadi, dengan apa yang kalian lakukan, bukan sebab amal saja. Wa innama, hanya saja dia masuk surga huwa liwa'dillahi ta'ala bidzalik, karena janji Allah Subhanahu wa taala ya, man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Atau siapa yang mengerjakan kebaikan dia akan masuk surga ya, siapa yang mengerjakan keburukan dia akan masuk neraka. Ini karena janji Allah ya, tapi pada hakikatnya adalah kasih sayang Allah. La safisi ta'ati basyarin ayyuwafa haqqar rububiyah, dan tidak ada kemampuan manusia seorang pun untuk memenuhi hak rububiyah Allah, hak Allah sebagai pencipta gitu kan ya, untuk ibadah kita. Jadi nggak ada orang yang bisa memenuhi semuanya. Fa inna ni'amallahi, karena nikmat Allah itu katsirah, banyak sekali, wa yu'jizul insanu, dan manusia lemah, nggak bisa an syukriha, untuk mensyukurinya ya. Masih banyak nikmat Allah ya.
Dia bisa mensyukuri semuanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tidak terhitung. Al-a'malus sholihah, amal-amal soleh sababu lidukhulil jannah, sebagai sebab masuknya surga. Tapi masuk surganya karena kasih sayang Allah. Wal fauzu biha, dan beruntung dengannya. Innama huwa yufaddilullahu ta'ala, itu adalah pemberian Allah ta'ala, wa rahmatuhu, dan kasih sayangnya, wa minanuhu, dan pemberiannya. Alal mu'minina, terakhir terhadap orang-orang yang beriman, alal mu'min ayyak mala, untuk beramal, wa ayyakrona ma'al amali ad-du'a, dan dia harus mengiringi amal perbuatannya dan doa, linaili rahmatillahi taufiqihi bil jannah, supaya memperoleh kasih sayang Allah dan juga taufiknya di surga, ya. Jadi kalau kita beramal sambil berdoa, jangan lupa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya. Di bulan Ramadan kan Allah taqabbal minna siyamana wa qiyamana salatan wa qira'atan wa takhushu'an dan lain sebagainya, ya. Doa, ya. Jangan kita mengandalkan perbuatan kita aja dan memastikan apalagi masuk surga, enggak, ya. Itu semua adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai situ saya kira, dan sudah 1 jam, ya. Kita akan memasuki nanti babut tafakkur fi adili makhluqatillah, bab berpikir dengan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ada hal yang perlu diperbincangkan? Kalau ada, kalau tidak sampai sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Kiai, karena ini banyak permasalahan yang saya lihat sendiri, terutama di lingkungan masjid. Yang pertama, sebenarnya banyak, hanya yang pertama saja, adab membaca Al-Quran. Karena saya perhatikan ini seringkali yang betul. Yang saya tanyakan, bolehkah adab membaca Al-Quran sambil merokok? Dia tanyakan, ini termasuk mubah atau makruh? Mohon penjelasan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sambil merokok, ya. Iya. Kita jangan membaca Al-Quran lagi ibadah. Duduk aja nih ngobrol di masjid, rokok. Itu udah su'ul adab namanya. Kurang adab kita, masjid kan kotor tuh, apalagi debu-debunya kan. Udah gitu ya kubal-kubal segala macam. Jadi memang pendapat ulama ini, ada buku semacam bunga rampai kumpulan pendapat ulama itu. Ada 2 pendapat besar. Jadi kemudian di situ dalam saya cari tuh kitabnya, hilang tuh kitab karena kehujanan waktu itu, ya. Jadi ada istilah judulnya adalah tanawulut tumbako, mengkonsumsi tembakau, rokok maksudnya. Ya. Itu ada yang menghalalkan dan pengikutnya banyak yang menghalalkan, dan dalil-dalilnya ada yang menghalalkan. Ada lagi yang kedua adalah mengharamkan. Ya, Saudi dan bahkan Jazirah Arab dah sebagian besar mereka mengharamkan rokok itu, ya. Dengan dalil-dalil, ya, dengan dalil-dalilnya. Kemudian singkat cerita di bagian akhir si penulis kitab itu, kalau mau ikhtiyat, kalau mau hati-hati, tinggalkan rokok, jangan merokok, gitu kan. Tinggalkan dah rokok tersebut, berhenti ngerokok, ya. Dia sebenarnya tidak berpihak pada sana sini, tapi dia mengambil satu kesimpulan, kalau kita mau orang yang hati-hati itu jangan merokok, ya. Karena memang merokok itu kan tidak memberikan keuntungan, apakah yang pecandu rokok atau yang bukan pecandu, itu mengatakan bahwa rokok itu adalah satu perbuatan tidak baik, sepakat itu. Makanya anak-anak di sekolah dilarang merokok, ya, karena memang tidak baik, ya. Nggak baik dari segi akhlak, nggak baik. Apalagi udah kecanduan, nanti sama temennya main ngambil-ngambil aja tuh di kantongnya rokok temennya, gitu kan, ya. Minta rokok, udah jalan tangannya minta, ya.
Dari segi ekonomi itu tidak pemborosan ekonomi. Dari segi kesehatan itu tidak menyehatkan, baik perokok aktif atau perokok pasif namanya, yang kena kebulan asapnya itu. Ya, itu berarti mengganggu kesehatan orang. Ya, itu termasuk adalah istilah dalam kaidah fikih itu adalah bahaya dan membahayakan orang lain. Ya, bahaya buat dirinya, ya, dan juga membahayakan orang lain. Dari segi perekonomian, dari segi apa saja tidak ada keuntungan dari rokok tersebut, ya. Sehingga tadi termasuk yang menghukumkan haram karena memang tidak ada keuntungannya, ya, tidak ada manfaatnya, ya. Jadi makanya tadi kata pengarang, kalau bisa hindari dah. Kalau yang sudah terlanjur merokok, ya bisa berhentilah, bisa berhenti merokok. Jadi gitu. Bukan berarti ini kita memutuskan tidak, itu di dalam buku itu ceritanya kayak begitu gitu kan, ya. Dan memang ya kenyataannya yang kita lihat ya. Cuma kadang-kadang ya orang yang pecandu rokok kalau kita singgung rokoknya marah dia. Ya, marah dan mengeluarkan dalil, apalagi model ustadz ya, dia perokok. Kemudian kalau kita singgung, waduh, marah banget dah, saya nggak mau lagi dah nyinggung-nyinggung berkaitan masalah rokok, masih bodo amat dah urusan dia gitu kan, ya. Ya, singgung marah, ya, ada 2 ustadz itu marah, singgung, ya akhirnya ya jadi putus hubungan kita, jangan silaturahmi kita, udahlah nggak usah, ya. Dan memang iya, guru-guru saya dulu juga merokok, kiai saya ada yang merokok gitu kan, ya. Memang banyak yang merokok juga, ya wallahu alam udah, ya. Jadi gitu, ya sebenarnya baca Al-Quran sambil merokok, suul adab namanya. Quran kan suci, ya, rokok, gitu kan, ya, sambil merokok, ya, di masjid, duduk di masjid tempat suci sambil merokok, sama juga gitu. Jadi kalau mau ke masjid mau baca Quran jangan ngerokok, gitu. Maka ada istilah semacam banyolan gitu kan, ya. Di sini mah kagak boleh jadi imam kalau masih merokok. Iya jelas, orang masih ngerokok masih jadi imam sambil ngerokok sambil ngebul. Kan kagak ada, ya. Jadi nggak boleh, ya, nggak boleh jadi imam, benar, karena si rokok nggak boleh. Di mana juga orang kalau ngerokok nggak boleh, jadi imam sholat juga kagak boleh lagi ngerokok kan gitu, ya. Jadi kita kira-kira, ya, artinya ya memang ya begitulah keadaannya, kita sudah kadang-kadang pemikiran kita itu udah dirusak oleh orang-orang tertentu, ya. Jadi kadang-kadang ya kita udah repot juga, soalnya satu dilematis namanya, satu yang serba salah, ya. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati, buah si malakama namanya gitu kan, ya. Serba salah jadinya. Kalau kita ngomong ya ketandesan, dia marah sama kita kagak ngomong ya begitu terus, dan juga anak-anak generasi berikutnya pada ngikutin jadinya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik.